Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nurmala Dewi dengan nomor pokok mahasiswa 222151159 dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan saya mengenai ujian akhir semester mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika dengan dosen pengampu Dr. Andes Dedi Nurjanil Magister Pendidikan. Oke, pertanyaan yang pertama, bagaimana hubungan antara filsafat dan filsafat pendidikan, serta bagaimana ciri-ciri filsafat dan ciri-ciri filsafat pendidikan? Lalu jelaskan. Menurut Aristoteles, pada 382 sampai 322 sebelum Masehi, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran mengenai ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Sedangkan filsafat pendidikan adalah filsafat yang membahas mengenai masalah dalam pendidikan dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam bidang pendidikan. Maka, hubungan filsafat dengan filsafat pendidikan sangat selaras, karena keduanya menjadi dasar dalam melaksanakan sesuatu hal dan saling mempengaruhi. Contohnya, bila filsafat pendidikan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara filsafiah, maka akan berpengaruh kepada perilaku yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, filsafat dapat memberikan arah pada perkembangan filsafat pendidikan dan mampu memberikan pemecahan masalah serta menyusun teori dalam filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan tidak akan tumbuh, berkembang, dan maju jika tidak didasari dari filsafat yang menjadi dasar dalam kehidupan, sehingga filsafat pendidikan memerlukan filsafat. Ciri-ciri filsafat di antaranya yang pertama, universal atau menyeluruh, yaitu pemikiran yang luas dan tidak pada satu aspek saja. Yang kedua, radikal atau mendasar, yaitu pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental dan esensial. Yang ketiga, sistematis, yaitu metode berpikir yang runtut dan logis meskipun spekulatif juga mengikuti pula. Yang keempat, deskriptif, yaitu suatu uraian yang terperinci mengenai sesuatu dan menjelaskan sebab terjadinya. Yang kelima, kritis, yaitu mempertanyakan segala sesuatu dan tidak menerima apa yang dilakukan dan dikatakan oleh masyarakat. Yang keenam, analisis, yaitu mengkaji secara menyeluruh dan mengulas konsep-konsep dasar mengenai pemikiran, dunia, dan kehidupan manusia. Yang ketujuh, evaluatif atau normatif, yaitu upaya untuk menilai dan menyikapi secara sungguh-sungguh dalam menghadapi persoalan yang dialami oleh manusia. Yang kedelapan, spekulatif, yaitu perekaan dalam upaya akal budi manusia dan tidak membatasi hanya pada rekaman indera dan pengamatan lahiriah, penjelajahan, dan pengandaian. Yang selanjutnya, ciri-ciri filsafat pendidikan. Yang pertama, universal, artinya tingkat generalisasi yang tinggi, sehingga mampu memberikan fondasi yang luas. Yang kedua, adaptif, artinya memberikan kemampuan kepada siswa untuk mengadaptasi perubahan dan perkembangan pengetahuan serta teknologi dalam era global. Yang ketiga, transferable, artinya konsep-konsep yang ada dalam pokok-pokok bahasan tersebut dapat dimanfaatkan untuk pemecahan masalah dalam berbagai disiplin ilmu. Yang keempat, aplikatif, artinya memungkinkan untuk diterapkan berbagai bidang keilmuan dan teknologi. Yang kelima, meaningful, artinya bermanfaat untuk diketahui dan dikuasai oleh siswa sebagai landasan tubuh dan berkembang. Untuk nomor 2, jelaskan perbedaan antara filsafat matematika dengan filsafat pendidikan matematika. Perbedaan dari filsafat matematika dengan filsafat pendidikan matematika terdapat pada karakteristiknya. Yang pertama, filsafat matematika berasal dari kata matematika, dari bahasa Yunani yang diartikan sebagai sains, ilmu pengetahuan, atau belajar. Tujuan dari filsafat matematika adalah untuk memberikan rekaman sifat dan metodologi matematika dan memahami kedudukan matematika di dalam kehidupan manusia. Nah, filsafat matematika diantaranya memiliki objek kajian yang abstrak, pola pikir deduktif hanya pada paragraf awal. Selanjutnya, kebenaran yang konsistensi bertumbuh pada kesepakatan, memiliki simbol kosong,
dan taat pada semesta. Yang selanjutnya, filsafat pendidikan matematika adalah suatu studi aspek tentang sifat-sifat dasar dan sejarah matematika beserta psikologi belajar bersama siswa, bersama-sama studi dan analisis kurikulum sekolah, prinsip-prinsip yang mendasari pengembangan dan praktik penggunaannya di kelas. Filsafat konstruktivisme yang menjadi kemukaan dalam filsafat pendidikan matematika. Nah, perbedaannya, filsafat pendidikan matematika diantaranya memiliki objek kajian yang konkret dan abstrak. Pola pikirnya yang deduktif dan induktif, yaitu paragraf awal dan akhir, kebenaran konsisten dan korelasional, bertumpu pada kesepakatan, memiliki simbol kosong dan tata kepada semestanya, dan bahkan digunakan untuk membedakan jenjang sekolah. Dari perbedaan ini terjadi saling mendukung antara filsafat matematika dengan filsafat pendidikan matematika. Oke, sekarang pada soal nomor 3. Apa tujuan dan fungsi filsafat pendidikan? Mengapa calon guru harus mempelajari filsafat pendidikan? Lalu jelaskan. Tujuan dari filsafat pendidikan dapat ditinjau dari tujuan filsafat dan pendidikan. Tujuan filsafat adalah mengkritisi suatu kepercayaan dan analisis logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan. Sedangkan tujuan dari pendidikan adalah menghasilkan pemikiran mengenai kebijakan dan prinsip-prinsip pendidikan yang didasari oleh filsafat serta merumuskan metode dalam praktik pendidikan. Jadi tujuan dari filsafat pendidikan adalah untuk menjadi manusia yang lebih mendidik dan membangun diri sendiri, dapat berpikir sendiri, memberikan dasar-dasar pengetahuan dan pandangan yang sintesis secara menyeluruh dan satu kesatuan, mengetahui pengetahuan-pengetahuan dan dasar-dasar hidup diri sendiri. Terdapatnya ilmu mendidik bagi para pendidik. Fungsi dari filsafat pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi spekulatif. Fungsi spekulatif artinya berusaha mengerti keseluruhan persoalan pendidikan dan antara hubungannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan, yang mencoba merumuskan dalam satu gambaran pokok untuk pelengkap data-data dari segi ilmiah. Yang kedua, fungsi normatif. Fungsi normatif artinya pedoman bagi pendidikan. Bagaimana filsafat pendidikan memberi norma moral bagaimana seseorang sebaiknya dicita-citakan. Pertimbangan bagi kenyataan-kenyataan normatif dan ilmiah yang membentuk kebudayaan. Yang ketiga, fungsi kritik. Fungsi kritik artinya memberi dasar bagi pengertian kritis rasional dalam pertimbangan dan menafsirkan data-data ilmiah. Fungsi kritik berartikan analisis dan komparatif untuk menetapkan klarifikasi prestasi secara tepat dari data-data objektif, menetapkan hipotesa yang lebih reasonable, kompeten, mengatasi kelemahan-kelemahan yang ditemukan bidang ilmiah, melengkapi dengan data dan argumen yang tak didapat dari data ilmiah. Yang keempat, fungsi teori dan praktek. Semua ide, konsepsi, analisa, dan kesimpulan-kesimpulan filsafat pendidikan berfungsi teori yang menjadi dasar praktek pendidikan dan dapat memberikan prinsip-prinsip umum bagi suatu praktek. Yang kelima, fungsi integratif. Pemandu fungsional semua nilai dan asas normatif dalam ilmu pendidikan, mengkaji peranan filsafat pendidikan ditinjau dari metafisika, epistemologi, dan aksiologi. Selanjutnya, calon guru harus mempelajari filsafat pendidikan. Karena hal tersebut menjadi dasar-dasar seorang calon guru menjadi guru. Pada filsafat pendidikan, bila kita mempelajarinya dapat memberikan pengetahuan-pengetahuan yang menjadikan seseorang mengetahui dasar-dasar di dalam dirinya sendiri. Karena hidup dipimpin oleh pengetahuan yang ada pada diri seseorang itu. Filsafat pendidikan dapat memberikan pengarahan kepada para pendidik bagaimana perbuatan mendidik dan mengajarnya yang dapat berpengaruh kepada siswanya. Seseorang guru yang mempelajari filsafat pendidikan akan berupaya dalam pelaksanaan pendidikan mencapai keberhasilan yang dilakukan karena
mereka memiliki pemahaman yang utuh mengenai ilmu dan mampu menggunakan pengetahuan sebagai landasan dalam proses pembelajaran. Oke, selanjutnya nomor 4. Mengapa harus belajar filsafat matematika? Dan jelaskan setiap aliran filsafat matematika. Dengan mempelajari filsafat matematika, memberikan rekaman sifat dan metodologi matematika pada seseorang yang mempelajarinya dan dapat memahami kedudukan matematika di dalam kehidupan manusia. Filsafat matematika pun memberikan kemampuan berpikir logis dalam memecahkan masalah, berpikir kritis, sistematis, dan kreatif dalam memecahkan suatu masalah, juga menghasilkan data yang mutlak dan tidak bisa direvisi lagi. Yang membuat filsafat matematika ini perlu dipelajari agar mendapatkan keterampilan dalam pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya, aliran filsafat matematika. Di antaranya yang pertama, Platonisme, menganggap bahwa matematika adalah kebenaran mutlak dan pengetahuan matematika merupakan hasil ilmiah ilahi. Aliran ini memandang objek-objek dalam matematika adalah real, dan eksistensi real objek dan struktur matematika sebagai eksistensi realitas ideal dan bebas dari sifat manusiawi. Kegiatan matematika adalah proses menemukan hubungan-hubungan yang telah ada di alam semesta. Platonisme juga beranggapan bahwa manusia dapat mengidentifikasi objek-objek abstrak, mengenal ruas garis atau himpunan dengan menghubungkan objek-objek fisik secara bebas dan terbuka. Yang kedua, absolutisme. Realitas pengetahuan yang sudah pasti dan kebenarannya hanya tergantung pada logika dan kebenaran yang terkandung dalam rangkaian katanya. Kebenaran matematika diturunkan dari definisi-definisi dan tidak dapat dikonfirmasi dengan fakta empiris. Munculnya aliran absolutisme dipicu oleh adanya perbedaan dalam dua hal, menurut Soekarjono tahun 2000. Pertama, pandangan umum bahwa matematika merupakan resultan antara sistem aksiomatik dan sistem logika. Kedua, terjadinya krisis landasan matematika yang melanda pondasi teori himpunan dan logika formal, membawa matematikawan mencari landasan filsafat untuk merekonstruksi matematika agar diperoleh landasan yang lebih kokoh. Yang ketiga, logisme. Menurut aliran ini, seluruh matematika dari sejak zaman kuno perlu dikonstruksi kembali ke dalam rangkaian kata logika, dan programnya adalah mengubah seluruh matematika ke dalam logika. Tesis ini muncul sebagai upaya untuk meletakkan pondasi matematika ke tempat yang lebih dasar dan paling dalam. Tugas dari logisme adalah menyediakan dasar logis untuk pengetahuan matematika secara pasti dan meyakinkan serta mengukuhkan kembali kemutlakan juga kepastian dalam matematika. Yang keempat, intuisionisme. Aliran ini dapat tradisikan bahwa semua pengetahuan manusia diawali oleh intuisi, menghasilkan konsep-konsep dan diakhiri dengan ide-ide. Aliran intuisionisme tidak memandang beberapa kebenaran matematis sebagai struktur objektif seperti pandangan aliran formalisisme dan logisme. Menurut aliran ini, matematika tidak akan dapat seluruhnya dilambangkan. Berpikir matematis tidak tergantung pada bahasa tertentu yang digunakan untuk mengungkapkannya. Menurut tesis ini, matematika harus dibangun semata-mata atas dasar konstruksi dalam sejumlah langkah yang hingga dengan dasar barisan bilangan asli yang diketahui secara intuitif. Tesis palibilisme dalam dua pernyataan, yaitu dalam bentuk negatif yang menolak pandangan absolutisme bahwa matematika bukan kebenaran yang mutlak. Dalam bentuk positif, menyatakan kebenaran matematika adalah tidak kokoh dan setiap terbuka untuk direvisi sampai tak hingga kali. Untuk soal yang kelima, bagaimana filsafat menjelaskan hubungannya dengan matematika? Filsafat dapat menjelaskan hubungannya dengan matematika karena keduanya memiliki hubungan yang erat di mana filsafat dan matematika berkembang secara bersama-sama. Sampai sekarang, filsafat dan matematika saling mempengaruhi satu sama lain, yang mana filsafat menjadi dorongan untuk berkembangnya matematika dan sebaliknya matematika menjadi pemicu pertumbuhan filsafat. Nah, hubungan filsafat dan matematika diantaranya yang pertama,
filsafat dan geometri. Keduanya lahir pada masa yang sama, di tempat yang sama dari ayah tunggal, yaitu sekitar 640 sampai 546 sebelum Masehi di Miletus, pantai barat atau negara Turki, dan dari pemikiran Thales. Yang kedua, matematika tidak lahir dari filsafat, melainkan keduanya berkembang secara bersama-sama dengan saling mempengaruhi satu sama lain dan menjadi bahan masuk serta umpan balik. Untuk yang ketiga, adanya hubungan timbal balik dan saling pengaruh antara filsafat dengan matematika yang dipacu oleh filsuf Zeno dari Elea. Zeno memperbincangkan paradok-paradoks yang bertalian dengan pengertian-pengertian gerak, waktu, dan ruang yang kemudian selama berabad. Mungkin sekian presentasi mengenai ujian akhir semester mata kuliah filsafat dan sejarah matematika. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.